Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa PAB 1 IF4B, selamat malam. Bapak lagi bikin videonya tengah malam ini, jam 1 malam, kurang lebih jam 1:16. Mohon maaf ya, hari ini tidak bisa mengajar secara live karena ada event wisuda ya. Kita ucapkan selamat kepada para wisudawan yang di wisuda hari ini ya, Selasa 17 Mei 2022. Jadi hari ini Bapak memulai part 1 dari bagian akhir dari rangkaian materi di PAB 1. Bentar, kita tampilkan dulu. Ya, ini adalah bagian terakhir dari modul kita di PAB 1 ya. Kita akan mengerjakan aplikasi quote. Nah, ini cukup panjang yang akan dilakukan. Jadi part 1 ini kita tidak live, melainkan menggunakan record dulu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ditanyakan, bisa melalui bagian komentar dalam video YouTube ini, atau juga bisa nanti melalui grup kita, grup kelas kita juga bisa di sana ya. Terus apa nih yang akan kita lakukan di materi aplikasi quote ini? Jadi modul ini akan mencoba mengambil data secara online berupa data yang berbentuk API. Jadi adik-adik ada yang namanya API. Data API itu contohnya kayak gini nih, ya, dalam bentuk JSON. Jadi JSON itu adalah tipe data yang biasa digunakan untuk web API, ya. Kemudian nanti data ini akan kita tarik dan kita tampilkan ke dalam recycler view. Waktu itu kan kita udah ya belajar bagaimana menampilkan data ke dalam recycler view. Contohnya waktu itu project tentang pahlawan, ya, aplikasi pahlawan. Nah, ini datanya kalau yang kemarin dari array, ini datanya kita tarik dari online, ya. Data online ini ditampilkan dalam bentuk API. Kalau link ini diklik, ya, ini adalah API yang free. Ya, ini tampilannya nanti kayak gini nih, ya. Ada siapa autornya, kemudian apa quote-nya. Makanya aplikasi quote. Jadi aplikasi kita akan menampilkan quote-quote dari sini, ya. Apalagi contoh API yang bisa digunakan secara free. Banyak sebetulnya ya. Misalnya dulu ada API Corona, ya, waktu awal-awal COVID ya. Di mana ya? Oh, nggak ada lagi webnya. Apa mungkin di sini? Ya, kita lihat di sini, lihat Vaskes kasus COVID harian. Kayak gini nih. Ya, cuman ngelihatnya kan susah ya. Kalau kayak gini melihatnya susah, makanya adik-adik bisa coba install Chrome extension untuk JSON. Ini data dalam bentuk JSON semua nih. JSON itu ada dua, ada yang namanya JSON object, ada yang namanya JSON array. Kalau JSON object itu datanya tunggal, dia nggak ada turunan lagi gitu. Kalau JSON array itu JSON yang di dalamnya ada array-nya lagi gitu, ya. Nah, ini supaya enak ngelihatnya, kita coba cari di Chrome extension, di Chrome Web Store ya. Nah, ini Chrome Web Store, kita buka, kita cari yang namanya JSON Viewer. Jadi tampilannya nanti lebih enak. Ini ya, saya biasanya pakai yang ini. Ya, Bapak pakai yang ini aja, lalu tambahkan ke Chrome. Ya. Walaupun banyak nih, ya, kita bisa ambil ada 3 nih kalau di sini ya. Kita ambil yang ini saja, lalu tambahkan ke Chrome, add extension. Oke, udah masuk nih. Di sini ada mana? JSON Viewer udah ada. Jadi ini kalau kita refresh, tampilannya jadi lebih mudah melihatnya. Ya, seperti ini ada JSON array data, isinya ada ID, jumlah ODP, PDP, total spesimen negatif. Jadi yang ini namanya JSON array, sementara yang ini JSON object-nya gitu. Ya, JSON object itu tunggal sendiri, itu jumlah ODP itu JSON object, ini key-nya, ini value-nya. Ya, sementara yang ini JSON array, di mana di dalam
sebuah JSON ada data-data lainnya lagi di dalamnya, kira-kira seperti itu. Yang quote tadi pun kalau kita udah install JSON Viewer, kalau kita refresh tampilannya juga jadi lebih enak ngelihatnya itu. Ya. Nah, adik-adik kita akan tarik data ini ke aplikasi Android. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita akan coba lihat modul dulu. Kita akan berkenalan dengan beberapa hal. Yang pertama nanti kita akan pakai progress bar, di mana progress bar ini sebuah widget yang berbentuk melingkar, ya kayak loading yang wing-wing itu. Ya, jadi selama datanya lagi ditarik, kita tampilin progress bar sampai datanya muncul, karena datanya kan dari internet. Ya, kemudian kita akan menggunakan yang namanya retrofit. Retrofit ini adalah sebuah library eksternal yang bisa kita gunakan untuk menangkap data API dalam bentuk JSON. Jadi data JSON bisa kita tarik pakai retrofit. Retrofit ini juga nanti akan dipakai di PAB 2 ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian nanti kita akan membagi package-package-nya ke dalam bentuk seperti ini. Kalau kemarin kan kita tidak pernah membagi package dalam project-project kita. Nah, ini nanti kita akan bagi ada package activity. Jadi semua activity masukin dalam sini kayak folder lah kira-kira ya. Kalau di Java tentu kita tahu tentang package ya. Ada package adapter, API, model ya. Nah, desain aplikasinya sederhana, kita akan bikin yang kayak gini aja ya. Jadi ini nanti ada list itemnya, di belakangnya ada recycler view-nya ya. Udah itu doang ya. Dan ini pengaturan Gradle-nya ya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan yang namanya retrofit. Jadi karena ini adalah library eksternal, kita panggil retrofit-nya supaya masuk ke dalam project kita ya. Oke, kita buat dulu new project. Sorry, kayaknya Bapak bikin repo-nya dulu deh di GitHub ya. Jadi adik-adik nanti bisa menyesuaikan codingnya ke sini juga ya. Coba nanti dibuat public aja dulu. IF 4B ya. Kemarin komunitas Android ya. Sama ada beberapa lagi. View organization. Ya, kita ada beberapa repo di sini. Kita akan bikin repo yang baru, namanya aplikasi quote. Ya, description-nya aplikasi yang menarik data dari ini, kita tarik copy paste dan ditampilkan. Kita menarik data dari sini menggunakan retrofit. Udah gitu aja ya. Kita buat ini public, nah, jadi adik-adik nanti bisa copy juga ya. Readme filenya nggak perlu kayaknya ya, tidak ada yang perlu dilampirin. Lalu kita create repo. Oke, reponya udah. Kemudian kita bikin di sini mana ya, di IF4B. Ya, di sini kita add, kita clone reponya dari IF4B aplikasi quote ini ya, taruh di D project GitHub. Oke, kita clone. Udah ya. Ini aplikasi quote udah ada di sana, kita bikin aja di situ new project ya, lalu pilih yang empty activity. Di sini kita pakai project Android GitHub tadi ya, project GitHub, refresh aplikasi quote. Nah, ini kan masih kosong, kita pakai ini saja ya. Nama aplikasinya aplikasi quote ya, com if4b. Save-nya di sini ya, katanya aplikasi quote already exists at the specified project location and it's not empty. Biarin aja, nggak apa-apa, nanti kan kita isi dalamnya. Lalu finish. Ntar kita lagi bikin projectnya. Oke, masih Gradle build ya. Tunggu sebentar. Lama ya. Padahal nggak habis update ya. Mungkin karena ini ada ke Git ya.
Nah, nih ada masuk semua. Ini kita push aja dulu yang pertama ya. Initial commit gitu ya. Commit pertama gitu ya. Apa ini? Commit yang berisikan project saat pertama kali di create gitu ya. Kasih penjelasan sedikit. Lalu commit to main di aplikasi quote ya reponya. Jadi nanti di sini udah berisi, tidak kosong ya. Oke, kita publish branch-nya. Langsung di main-nya ya. Oke, ini kita coba lihat, kita refresh. Set, udah muncul ya. Oke, kita coba lihat ke modul lagi. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah kita copy ini. Ada dependensi, ada 2 dependensi, ini kita copy paste saja. Ya, copy. Jadi ini kita masukkan ke Gradle di sini. Lalu di bagian yang ini ada build.gradle yang project, ada yang modul, pilih yang modul. Di bawah nanti ada dependensi. Nah, taruh aja di sini. Kita paste, gitu. Ya, ini udah di paste 2, lalu dia minta synchronize. Kita klik syn now. Synchronizing nih dia, ya. Nah, ini hide aja ya. Nah, tuh udah selesai. Lalu apalagi yang kita lakukan? Ini katanya ada langsung ke kode program, tapi sebelum ke kode program kita akan bagi dulu package-nya kayak gini. Ya, kita bagi dulu package-nya kayak gini. Bagaimana caranya? Di sini ya, lalu kita klik kanan, kita pilih new, lalu package. Kita bikin di sini yang pertama activity, enter tuh, package activity udah jadi. Ya, kemudian ada package apa lagi? Adapter, API sama model. Kita bikin package baru lagi, new package. Ya, di sini adapter lagi, API sama model ya satunya ya. New package model. Nah, sampai di sini main activity ini kita pindahin ke package activity. Ini kita klik, tahan, taruh sini, jebret. Lalu refactor. Ya, di sini di tampilannya belum berubah. Ya. Biasa kayak gini. Gimana caranya? Caranya di build, lalu clean project. Kita clean sebentar, set, ya. Lalu kita rebuild project. Tunggu sebentar. Masih Gradle build running. Harusnya sih langsung pindah ya, suka gitu nyangkut gitu. Ya, sebentar. Ini di GitHub-nya udah ada beberapa perubahan aja tuh. Ya. Oke, udah pindah nih. Tuh ya, udah masuk ke dalam sini. Nah, adik-adik lanjut, berikutnya apa yang harus dilakukan? Kita akan mulai membuat tampilannya dulu nih. Di XML kita akan bikin list item code untuk tampilan yang kayak gini tadi nih. Nah, yang ini nih, satu item ya, untuk segininya doang. Jadi kita akan bikin di sini di res, di layout, kita tambahin, klik kanan, new layout resource file. Kita menambahkan sebuah file XML yang namanya list item code dan tipenya adalah card view. Ini kayak aplikasi pahlawanku kemarin ya. List item code, ini kita ganti root elemennya menjadi card view. Lalu kita oke. Ya, ini katanya apakah mau masukin file ke Git? Nggak usah, karena kita pakai GitHub Desktop ya. Bapak sih yang pakai GitHub Desktop. Kalau kalian langsung pakai Git bawaannya Android Studio ya nggak ada masalah, silahkan saja. Ya. Nah, ini kita buat seperti yang ada di modul ya. Mulainya dari mana gitu? Di dalamnya card view ya, di dalamnya card view itu kita pertama tingginya kita jadiin web content dulu nih. Nah, supaya tidak nanti makan tempat dari atas sampai bawah. Ya, setelah itu tadi kita kasih margin sebesar 6 dp ya, supaya ada jarak.
Nah, di dalamnya kita pakai linear layout saja karena kan hanya bentuknya atas dan bawah kayak gini nih, ya. Jadi kita pakai linear layout, ya. Kita kasih padding 6 dp. Yuk kita bikin di sini. Linear layout, width-nya match parent, tingginya wrap content, terus kita kasih orientation-nya vertikal, sama kasih padding sebesar 6 dp, ya. Nah, di dalamnya baru kita buat dua text view. Yang pertama adalah text view untuk TV text-nya, yang kedua itu untuk autornya. Jadi ini quote-nya, ya. Kalau ini penulisnya, ya. Jadi satu TV text, dua TV author ID-nya. Kita buat sama-sama text view, ID-nya yang ini TV underscore text. Kayaknya width-nya itu dibuat match parent ya. Oh enggak, wrap content semua, ya. Kita kasih text-nya ini teks, kemudian kita buat 21 SP sama bold, ya. Ini digedein aja. Size-nya 21 SP, kemudian style-nya kita buat bold, ya. Kemudian satu lagi kita bikin sebuah text view yang kita kasih nama TV underscore author, ya. Setelah kita buat itu, kita bikin teksnya author, size-nya kita buat 17 SP dan nggak usah di bold kayaknya, ya. Udah begitu doang, ya. Setelahnya kita akan balik ke activity main.xml, bener nggak? Ah, bener tuh. Ya, activity main.xml kita pakai relative layout, lalu isinya ada ada recycler view sama ada progress bar, ya. Nah, ini baru nih progress bar. Kita buka activity main XML, yang constraint layoutnya ini kita ubah menjadi relative layout, ya. Lalu ini kita ganti, kita kasih margin 6 dp biar nggak nempel di ujung, ya. Lalu di sini kita buat sebuah recycler view, ya. Nah, ini ada recycler view, kita buat match parent semua, kemudian kita kasih ID rv underscore quote. Rv itu recycler view, ya, sama kayak di modul, ya, rv underscore quote, ya. Lalu kita buat sebuah progress bar. Tuh, ada progress bar. Coba kalau kita enter, sudah ada linkeran nanti di atas kalau kita bikin dia wrap content semua. Tuh, udah ada bulat, teman-teman, adik-adik, ya. Kita kasih nama pb progress bar underscore quote, ya. Terus kita tambahkan apa? Posisinya kita pindahin ke tengah-tengah banget, ya. Kita bikin dia center in parent true, ya. Kemudian di sini kita bikin visibility. Jadi visibility itu adalah lokasi dari si progress bar itu. Apakah dia terlihat atau dia tidak terlihat atau dia benar-benar pergi. Nah, kita bikin dia gone saja, ya. Gone. Jadi dia pergi. Kapan dia muncul? Ketika nanti waktu kita narik data baru kita tampilin, gitu, ya. Pas datanya udah selesai ke load, kita suruh dia pergi. Jadi kita hanya gunakan dia ketika kita perluin aja, ya. Nah, ini jangan disamakan dengan kehidupan, jelek, ya. Oke. Udah tuh, ya, sama, ya. Udah jadi. Oh ya, ininya belum nih. Recycler view-nya boleh kita tambahin list item, ya. List itemnya kita ambil dari list item code yang udah kita buat tadi, jebret. Nah, jadi nampilnya kayak gitu, biar cakep, ya. Oke, sampai di sini tampilannya udah beres tuh. Kalau kita lihat modul, kita langsung masuk ke Java, ya. Nah, di sini kita bikin package-nya kayak gini. Udah kita buat tadi, ya, package-nya. Sekarang kita akan coba mulai dari membuat model. Apa itu? Sabar, sebentar lagi kita lakukan sama-sama, ya. Kita bikin ini dulu nih. Ini kita bikin kelas-kelasnya dulu. Adapter kita bikin namanya adapter quote, ya. Di sini di project, di adapter kita klik kanan, new Java class. Jadi tidak lagi menggunakan activity, kita menggunakan kelas non activity yang kita kasih nama
adapter quote. Ini sama kayak yang kita lakukan di pahlawanku ya, aplikasi pahlawanku. Enter. Ya, ini adapter quote udah beres, nggak usah diisi dulu, siapin aja dulu. Ya, lalu apalagi yang kita tambahkan, kita bikin di sini ada di model ada namanya quote model. Ya, kita buat juga new Java class, kita buat quote model. Terus di dalam API ada dua. Yang pertama ada sebuah kelas namanya retro server, yang kedua ada sebuah interface yang namanya API request data. Ya, di sini kita buat klik kanan new yang Java class, kita kasih nama retro server. Ini nanti hubungannya dengan library retrofit yang sudah kita ceritain tadi. Ya, enter. Sama satu lagi new Java class. Nah, tapi ini diganti. Kita nggak bikin kelas, tapi kita bikin ini interface. Kita kasih nama API request data. Kayak gitu ya tadi ya. API request data. Kita pakai yang ini interface. Lalu enter. Udah jadi nih file-filenya, tinggal kita isi satu persatu. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Nih. Mulainya dari quote model.java yang ini kita isi dulu. Isinya apa? Isinya adik-adik sebenarnya hanya getter. Jadi kita bikin dua variabel. Dua variabel, ini namanya teks, yang satunya author. Itu menyesuaikan dengan ini. Nih, ini harus sama nih. Yang satu teks, satu author. Ini key-nya, ya. Ini value-nya. Jadi key-nya harus sama, teks sama author. Jadi di sini kita buat private string teks sama author. Lalu kita bikin getter-nya. Kita klik kanan, generate, atau tekan Alt insert, lalu pilih getter, lalu ini kita blok dua-duanya, pakai shift bisa ya, lalu oke, jebret. Nah, getternya udah selesai. Ya, getternya udah selesai. Terus apalagi setelahnya? Nah, di sini ya, di sini kita akan mulai masuk ke kelas retro server.java. Ya, retro server.java. Di sini ngapain? Nah, di sini kita mendefinisikan alamatnya dan kita mulai membuat hubungan ke sana gitu, ke alamat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya di sini di retro server ya. Di sini kita mulai buat ada dua ada dua variabel. Ya, yang pertama namanya base URL, yang kedua namanya retro. Yang ini tipenya string, dan kita buat static dan final. Ya, kita buat private, di sini static, final, string. Kita kasih nama base URL dan langsung kita isi dengan alamatnya si ini, alamatnya si API tadi itu, type.fit _API. Belakangnya enggak, belakangnya nanti kita isi di interface ya. Jadi batas ini doang. Nah, ini kita copy. Lalu di sini kita isi jebret. Nah, ya. Sampai ke API. Jangan lupa garis miring. Ya. Nah, sampai situ titik koma. Terus kita bikin satu variabel lagi yang namanya retro, tipenya retrofit gitu. Jadi private, dan ini juga static. Kita ambil dari retrofit tuh, ada ya. Dari retrofit 2 yang ini kita enter, awas jangan salah import, set. Terus kita kasih nama retro, udah gitu. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mulai dengan ini nih, kita bikin public static ya, retrofit connect retrofit. Jadi ada metode connect retrofit. Kita pengen connect retrofit, tipenya retrofit. Ya, kita bikin public static retrofit, kita bikin connect to ya, connect to retrofit itu lebih bagus kan. Atau biar samalah dengan modul ya, connect retrofit aja. Ya. Kemudian isinya apa? Yang jelas ini akan mereturn nilai bertipe retrofit ya. Isinya pertama, if retro sama dengan 0 katanya ya. If jika retro
sama dengan 0, artinya belum ada hubungan ke base URL ini. Maka apa yang dilakukan? Bangun hubungannya. Retro sama dengan new retrofit.builder. Nah, itu ya, retrofit.builder. Kita tambahkan di sini dot base URL. Base URL-nya mana? Yang ini tadi, masukin dalam sini. Base URL. Ya. Kemudian belum selesai. Kita enter lagi, di sini ada add converter factory. Jadi ada converter yang bisa mengconvert data dalam bentuk dari bentuk API ke data yang bisa dimengerti oleh Android. Ya, yang mana? Yang tadi kita udah import sih sebenarnya ini nih, yang namanya JSON. Kita pakai JSON. Converter banyak, tapi Bapak sih udah biasa pakai itu dan paling banyak dipakai untuk sekarang. Ya, di sini kita pakai JSON Converter Factory. Tulis aja JSON langsung muncul. Ya, JSON Converter Factory dot create. Ya. Terus yang terakhir dot build. Nah, lalu titik koma. Nah, di sini kalau retronya 0, maka kita membangun hubungan ke sini, ke base URL dengan retrofit ya. Lalu setelahnya kita tutup if-nya ya, kita tutup if-nya, lalu return ke retro ya, kita return ke retro. Kalau belum, maka dibangun hubungan. Kalau udah, nggak perlu bangun hubungan lagi, kira-kira kayak gitu ya. Setelah retro servernya selesai, maka kita masuk ke sini API request data ya, yang ini. Oke, adik-adik, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai sini. Bagian akhir dari part 1 tuh di sini nih, kita bikin API request data. Ya, ini adalah sebuah interface. Sekali lagi bukan kelas. Jadi interface isinya apa? Isinya sederhana. Pertama, kita panggil dulu get quotes. Quotes itu yang mana? Yang ini nih. Nah, yang bagian akhir ini nih. Ya, kita mau ngambil data, jadi kita pakai di sini get. Tuh, ada get dari retrofit 2, jangan salah. Get, ya, buka kurung, kita pakai tadi quotes ya. Lalu setelahnya di sini kita call. Ya, kita call. Call yang mana? Yang ini retrofit. Tuh. Dalam kurungnya kita isi dengan ini. Ya, list dari quote model. List. Kenapa list? Ya, karena yang kita ambil ini adalah JSON array gitu. Ya. Sehingga kita ambil dalam bentuk list ya. Listnya ngambil dari getter quote model yang tadi udah dibuat gitu. Nah, ya. Terus kita kasih nama apa? Kita kasih nama, Bapak tuh biasanya karena ini API request data gitu kan, Bapak singkat ARD gitu. Ya, misalnya ARD get, tapi di sana ARD apa ya? Di modul. Oh, ARD get saja udah. Ya, baru titik koma. Tuh, ya. Sampai di sini tinggal yang ini dan yang ini nih yang belum kita kerjain. Nah, yang mau coba-coba silahkan meneruskan dari modulnya. Ya, yang belum nanti kita akan lakukan ini pada pertemuan yang akan datang ya. Kapan? Besok ya. Kita akan terusin. Jadi kita masih batas ini ya. Adapter quote akan kita kerjakan pada hari Rabu. Terima kasih adik-adik, sampai di sini. Kalau kalian compile belum ada tampil apa-apa ya, masih main activity kosong doang ya. Nanti kalau kita udah selesaiin adapternya, kita tampilin di activity, baru nanti kelihatan. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.